Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama bertemu kembali di ibadah pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada kesempatan minggu ini adalah panggilan penuh kuasa. Ya, saya berdoa kita semakin hari semakin bukan saja mengenal tentang Tuhan, tetapi bagaimana kuasanya, hadiratnya, penyertaannya kita semakin rasakan setiap hari ya. Tadi saya diberkati kesaksian Cik Vivi yang begitu menguatkan ya. Saya percaya kita rindu mengalami hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berdoa apa yang akan kita dengar pada kesempatan pagi dan siang hari ini sungguh-sungguh akan mendorong kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Mari kita buka di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Kita akan baca ayat 3 sampai yang ke-9. Sudah ada di slide Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu kelihatan apakah terlalu kecil. Kalau terlalu kecil silahkan membuka di dalam Alkitab masing-masing. Sekali lagi kita akan baca 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Pria membaca yang ganjil dan wanita membaca yang genap ya. Kita akan baca secara bergantian. Oke, amin Bapak Ibu, siap? Saya boleh mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri sekali lagi untuk kita boleh menghargai firman Tuhan ya. Pria ganjil, wanita genap. Pria bersama dengan saya 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 9 sama-sama Bapak Ibu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan apa yang kita baca. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh sharing tentang gambar ini, orang-orang yang saya pikir secara fisik tidak seberuntung kita ya. Tadi saya berangkat Bapak Ibu ya, saya melihat di pinggir jalan ada orang gila Saudara ya. Tidak bermaksud merendahkan ya. Cuman ketika kita melihat orang-orang seperti itu atau orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu ya, mungkin apa yang saya tampilkan ini adalah ketika mereka sudah sukses. Ketika mereka kecil mungkin ya, kemudian kita melihat, kita bisa memikirkan apa yang akan terjadi kepada mereka ya, ketika mereka mungkin menginjak dewasa, bagaimana masa depannya, bagaimana kehidupannya. Ketika kecil cacat, mungkin orang di sekelilingnya masih ada, bisa menolong, membantu. Tetapi kemudian ketika yang orang-orang terdekatnya sudah nggak ada semuanya, apakah dia bisa mampu hidup sendiri? Bayangan-bayangan itu, Bapak Ibu Saudara, seringkali mungkin ada ya di dalam pikiran kita. Saya percaya kita nggak ngalami ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, kita punya pergumulan anak di awal-awal juga begitu ya. Dengan kondisi begini nanti bagaimana ke depan segala macam. Ini pikiran ada Saudara ya. Tapi sampai hari ini kita melihat bagaimana kemudian penyertaan Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya boleh katakan kepada kita semua ya, bahwa ketika Tuhan mengadakan kita, siapapun itu, kita yang percaya Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, ketika manusia lahir jebrot Saudara, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk hidup. Dalam keadilannya Tuhan, dalam kasihnya Tuhan Saudara ya, yang bukan di dalam Tuhan sekalipun, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk hidup. Di kampung saya Bapak Ibu Saudara ada bapak-bapak yang buta ya. Saya tidak ingat apakah butanya dari kecil ya.
Kalau saya boleh bandingkan, mungkin kita sering melihat ya Bapak Ibu, mungkin di pinggir jalan ya, tanpa bermaksud merendahkan, ada orang-orang yang kemudian maaf kata minta-minta, berharap dengan belas kasihan orang, saudara ya. Tapi ada orang-orang tertentu ya, mungkin punya kelemahan yang sama, tapi bagaimana dia bisa berusaha tanpa harus bergantung kepada belas kasihan orang, dan kemudian ada orang-orang tentu bisa berhasil seperti orang-orang ini Bapak Ibu. Ya, ini orang-orang yang cacat. Ya, tapi bagaimana kemudian hidupnya itu bisa menginspirasi. Di antara mereka punya usaha sendiri, mereka di antaranya ada yang menjadi motivator. Ya. Nah, bapak-bapak tetangga saya tuh Bapak Ibu ya, dia bisa bikin itu. Keset dari sabut kelapa. Ya, dia bikin ya. Kalau udah banyak, kemudian dia pikul, dia keliling kampung sambil bawa tongkat ya, karena dia nggak bisa lihat. Dan dia bisa hidup dengan itu. Nah, kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, Tuhan sudah memfasilitasi apapun itu, supaya manusia yang ada bisa hidup. Dan saya percaya ketika kemudian ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Saudara ya, diciptakan paling terakhir, semuanya sudah disediakan. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup dengan apa yang Tuhan ciptakan. Nah, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang percaya, kita adalah orang yang mungkin saya pikir, kita mesti percaya, kita lebih dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Sementara ada berkat-berkat umum kita bisa nikmati, tetapi kita punya berkat khusus di dalam Tuhan. Yang tadi CBV sebut, pevor, Saudara, perkenanan Tuhan, kasih karunia. Ya, bedanya di situ, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, rugi ya kalau kita percaya kepada Tuhan tapi kita nggak ngalami Tuhan setiap hari, itu rugi maksudnya. Iman kita jadi biasa-biasa saja ya. Bisa jadi kita masuk surga tapi nggak banyak hal yang kita alami di dunia bersama dengan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, memastikan janji-janji Tuhan tercapai di dalam hidup kita. Tetapi kadang-kala kita sendiri tidak mengandalkan Tuhan di dalam banyak hal. Nah, kembali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, mengingatkan ya apa yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat. Jadi surat Petrus ditulis kepada jemaat yang, kalau Paulus biasa menulis kepada satu kota khusus. Misalnya ada Galatia, ada Filipi, ada Efesus, ada Kolose. Itu kota-kota khusus. Tapi Petrus ini menulis surat kepada banyak orang, ya. Ada di Pontus, ada di Galatia, ada di Kapadokia. Itu adalah tempat-tempat sekarang di daerah Roma, di daerah Turki, ya. Semua orang percaya pada waktu itu, ya, yang menerima surat Petrus diingatkan kembali tentang apa? Tentang peranan Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Pada waktu itu tantangannya banyak, Saudara ya, bukan hanya tantangan diskriminasi karena mereka orang Kristen minoritas, ya. Ada pemerintahan bangsa Romawi, juga ada budaya-budaya Yunani yang menentang mereka, kemudian ada orang Yahudi yang tersebar juga menentang kelompok-kelompok orang Kristen yang tersebar di banyak kota. Belum lagi kemudian ada pengajaran-pengajaran sesat, Bapak Ibu ya. Kalau kita hari-hari ini kemudian melihat ada pengajaran-pengajaran sesat, itu sudah sejak dari dulu, sudah. Ya. Sejak abad ketiga itu sudah mengatakan ada mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi kita percaya Yesus itu Tuhan ya. Dan salah satu tantangannya pada jemaat pada waktu itu adalah apakah mereka bisa bertumbuh dengan keadaan-keadaan yang mengalami diskriminasi, perekonomian yang mungkin kurang baik. Tapi Petrus mengajarkan bahwa ada Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup, ya, untuk bertumbuh, bahkan di dalam kehidupan kesalehan dan kerohanian. Ya. Dan ini yang ditekankan Petrus kepada jemaat, ya, penerima suratnya, bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh sungguh-sungguh tujuan hidup kita, ya, boleh mengerti sungguh-sungguh akan tujuan hidup kita selama kita masih hidup, ya. Sebenarnya apa sih yang sedang kita kejar, Bapak Ibu? Ya. Mungkin beberapa kita mengejar kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kelimpahan, saudara ya, kenyamanan hidup ya. Kita semuanya butuh itu.
Tapi sebagai orang percaya, ada satu bagian yang kita mesti kejar di dalam kehidupan kita adalah pengenalan kita akan Tuhan itu. Ya. Jadi kata pengenalan, pengetahuan di dalam 2 Petrus yang cuma 3 pasal Bapak Ibu itu diulangi 13 kali. Ya. Salah satunya adalah mengajarkan kepada jemaat bagaimana dia terus mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. 2 Petrus ini termasuk surat tentang akhir zaman isinya, Saudara. Ya, kita semua sedang menuju ke sana, menantikan kedatangan Tuhan. Dan firman ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk kita mempersiapkan dengan baik kehidupan kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Melalui pengenalan Tuhan, hidup kita akan mengalami penyertaan Tuhan dan kuasanya akan nyata memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita dipanggil, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita dipilih, ya. Kalau kita boleh melihat judul di dalam perikop ini, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul panggilan dan pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang ditekankan di situ adalah Petrus menekankan bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita dipanggil, kita dipilih, kita mengalami kuasa Tuhan enggak, Saudara? Bisa jadi kita Kristen dari kecil, Saudara. Tapi seringkali kita enggak ngalamin Tuhan. Karena kita tidak belajar mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan yang kita percayai. Ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, saya juga belajar, kita semua belajar akan firman Tuhan ini, dan kiranya boleh mendorong kita ya untuk semakin hari ada satu kerinduan yang kita bangun, ya. Hubungan intim dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, Saudara, dalam keadaan apapun. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu ya, bagian firman ini mengajarkan kita beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa Tuhan ini sumber kehidupan kita. Tuhan ini adalah sumber kehidupan kita. Jadi Petrus ini sedang meneguhkan pada waktu itu, ya, di tengah-tengah mungkin tekanan. Ya, saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapi. Yang tadi di awal saya katakan ada banyak orang yang fisiknya tidak sebagus kita mungkin, Saudara. Ya. Tadi yang gambar-gambar itu ya, bisa jadi mereka lebih nyaman hidupnya daripada kita, Saudara. Ya. Mereka bisa sukses ya, karena ada hal-hal yang mereka kerjakan ya. Nah, kita sebagai orang percaya bukan hanya apa-apa yang Tuhan sediakan kita untuk hidup, tapi ada berkat-berkat rohani yang saya percaya, Saudara, ketika kita menemukan berkat rohani ini, yang jasmani itu akan ngikutin. Yang jasmani itu akan ngikutin. Saya coba mengutip di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Saudara, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ini. Dikatakan begini, ya, ini lebih mudah untuk dimengerti. Sebab sementara saudara mengenal dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasanya, ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Jadi mari kita boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ini Tuhan yang bertanggung jawab, Saudara. Ya, ketika Tuhan memilih kita, panggil kita, dan kemudian kita memutuskan percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia, Saudara. Dia selalu punya komitmen. Ya. Bukan hanya komitmen ya, kesetiaan kepada kita orang percaya. Kasih karunia, perkenanan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, Saudara, kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia. Ya. Panggilan, Saudara, pilihan. Tuhan tidak sekedar kemudian pilih kita, panggil kita percaya kepada Tuhan, kemudian dibiarkan jalan sendiri, Saudara. Sekalipun apa yang ada di dunia ini sudah cukup untuk membuat hidup secara jasmani ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Semuanya sudah cukup, tetapi ada berkat rohani yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, penyertaannya, kuasanya, Saudara, ya. Bahkan saya percaya ada banyak hal, kita juga mengalami banyak kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Allah selalu komitmen, Saudara, terhadap orang percaya. Ya. Selama kita terus mengarahkan langkah hidup di jalan-jalannya, maka sesungguhnya kita sudah mempunyai segala sesuatu di dalam dirinya. Sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh merenungkan ya, kemarin kita juga sharing-sharing di Perak Keluarga. Ya, saya bersyukur, Saudara, ya, kalau saya boleh merenungkan tentang kehidupan ya, perjalanan hidup ya. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara ya, saya bertobat itu tahun 2002 ya. Usia saya 21 tahun pada waktu itu ya. Kecil dari Kristen, Saudara, ya. Lahir sudah Kristen.
sudah dulu kecil dibaptis, kemudian gedenya SMP mungkin di CD, saudara ya. Dulu bukan baptisan ya, gereja lama pakai CD. Ketika kuliah teologi saya dibaptis ulang lagi, baptis ulang. Saya tahu, saya mulai ngalami Tuhan itu ketika usia 21 tahun. Ya. Ada banyak hal yang saya renungkan, kalau dihitung, wah luar biasa. Ya. Melepaskan dari hal yang tidak baik, ya Bapak Ibu. Ketika kuliah pun juga mengalami pemeliharaan yang secara ajaib, saudara ya. Berkat itu datang, saudara, menopang kehidupan, ya, menopang komitmen dalam melayani Tuhan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Saya suka ini, saudara, ya, suka mencatat sebenarnya ya. Saya tahu ya, anak saya ini kemarin kita renungkan ya, saya dengan istri itu. Saya hitung-hitung ada 10 rumah sakit sudah kita datangin, saudara ya. 10 rumah sakit, kemudian ada beberapa klinik puskesmas, yang hari ini juga kita masih jalan terus. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan itu begitu ajaibnya memelihara segala sesuatunya. Ya. Saya saksikan di pihak keluarga juga ya, Bapak Ibu, saudara. Kalau saya hitung-hitung, saudara, rasanya tidak ada biaya yang kita keluarkan buat anak, saudara. Semuanya tuh tiba-tiba orang-orang bisa memberkati kita, itu luar biasa. Ya. Gak kecil maksudnya. Ya, kalau saya boleh katakan mungkin berkahnya lebih banyak dia daripada kita orang tuanya, saudara. Ya, itu pemeliharaan Tuhan. Ya, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, masalah selalu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi justru masalah ini kesempatan kita mau mengalami Tuhan apa enggak? Apa kita milih marah, benci, kecewa dengan keadaan hidup, nyalahkan orang? Bapak Ibu saudara, aduh umur kita ini cuman berapa sih Bapak Ibu? Rugi kalau kita isi dengan kepahitan, kebencian. Sayang saudara ya. Kita isi bagaimana hidup yang menyenangkan, mengasihi Tuhan, ya, sukacita, ya, bisa jadi orang menyakiti kita, tapi kita bisa memilih Bapak Ibu saudara untuk senantiasa terus memandang Tuhan, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar, ya, untuk senantiasa menyadari akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dia sudah memberikan banyak hal, ya, segala sesuatu. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Dan kemudian di Roma pasal 8 ayat 32 juga dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, kita perlu yakin ini nih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita bergumul banyak hal ya, Bapak Ibu, bergumul dalam pekerjaan, usaha, studi atau apapun itu. Ini kesempatan kita boleh mengalami Tuhan, ya. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah kecewa, saudara. Jangan sedikit-sedikit marah mungkin, saudara ya. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan, ya. Apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, semuanya untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Bukankah kita rindu mengalami hal-hal yang baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Mari andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ya. Terus ya, kita serahkan, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ya. Kita lagi ngajar katekisasi di Tangerang, saudara. Ada beberapa yang baru percaya dan menarik maksudnya ya, ketika dia ngomong tentang Tuhan, dia mulai belajar mengenal Tuhan, dan itu saya mendengarnya menyenangkan sekali ya. Dan kemarin katekisasi dia beberapa bertanya tentang firman Tuhan, dan dia juga belajar menerapkan firman Tuhan. Dia nggak tahu, nggak pernah baca ya, hampir nggak pernah baca Alkitab. Dia cuma baca Alkitab, lihatnya di Google aja, saudara ya. Tapi itu langkah yang baik maksudnya ya. Dia mulai ya, ketika dia aja punya masalah, dia cerita. Kalau Bapak Ibu di handphone ada aplikasinya, dia bukanya di Google ya, saudara ya. Mungkin sekarang udah punya aplikasi mungkin ya, di Google. Tapi itu sesuatu yang baik. Dia rindu mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Dan dia ngalami sesuatu yang rasanya beda, saudara. Ya. Beda sebelum dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum kenal Tuhan, dan sekarang udah mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia rasakan suatu perbedaan hidup.
Oleh karena itu, mungkin kita yang Kristen lama, Bapak Ibu, ya, apakah kita juga mengalami perbedaan kehidupan, saudara ya? Ketika dulu belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kemudian sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan itu rindu mencurahkan banyak hal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi seringkali kita mungkin mengabaikannya. Mungkin ya, kita selalu bergantung dengan apa-apa yang sudah ada. Ya, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk terus bergantung kepada Dia. Ya. Saudara, ada seorang bernama Sang Sisyang. Pada usia 13 tahun, ini tahun 1995 lah, saya baca artikel itu ya, kemudian saya lihat ada beberapa posting artikelnya, namanya Sang Sisyang. Ketika usia 13 tahun, dia lulus sarjana. Dia juga memenangkan pelajaran matematika internasional. Orang pintar, saudara. Ya. Dari China. 13 tahun sudah masuk sarjana, bahkan 13 tahun kemudian menjadi mahasiswa S2. Itu sekitar tahun 1995. Sekarang sudah sekitar 27 tahun, 28 tahun. Nah sekarang Bapak Ibu dia nganggur. Penghidupannya sudah nikah, tapi penghidupannya disupport oleh orang tuanya, saudara. Ya. Disupport oleh orang tuanya. Ya. Karena begitu Bapak Ibu, saudara ya. Orang yang rasanya wah bisa hebat, tapi kemudian tidak bisa menghidupinya, saudara ya. Nadiem Makarim, saudara, dia pernah ngomong ya, di Indonesia ini mahasiswa itu lulus kuliah 80% kerja tidak di bidangnya, katanya, saudara. Mahasiswa kuliah lulus, kata Nadiem Makarim, saudara ya, 80% mahasiswa Indonesia setelah lulus kerja tidak sesuai bidangnya. Lain-lain, saudara. Bisa lain-lain. Ya, saya tidak bermaksud mengecilkan sekolah ya. Tapi saya ngalami dulu, saya STM Bapak Ibu. STM ya, saya bisa itu ya. Saya praktek di bengkel mobil berapa bulan. Bisa itu ya, bongkar mesin. Sekarang nggak tahu apa-apa, saudara ya. Tuhan malah panggil menjadi bengkelnya manusia. Bengkel jiwa, saudara. Ya. Apa-apa yang kita punya kadang-kala tidak bisa kita andalkan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tahu mungkin Bapak Ibu bisa hebat, ya, pintar mungkin, kaya mungkin, saudara, punya kelimpahan banyak hal. Tapi pandemi berapa tahun yang lalu mengajarkan kita banyak hal. Ya, orang yang tiba-tiba kaya sampai kemudian bangkrut habis. Itu mengajarkan kita banyak hal, saudara. Bahwa tidak ada tempat yang lebih menjanjikan sebuah pengharapan kecuali di dalam Tuhan. Ya, jadi pagi hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya andalan di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu, kita boleh belajar bahwa Tuhan inilah sumber kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar bahwa panggilan ya kita di hadapan Tuhan itu bertujuan untuk sebuah kekekalan. Ya, tujuan untuk kekekalan. Segala sesuatu yang tadi disediakan Tuhan, semuanya bertujuan untuk sebuah kekekalan. Ya, kalau kita boleh kembali melihat ayat yang keempat ini, kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. 1, 2, 3. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Jadi bagian firman ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dianugerahkan itu ada sebuah tujuan. Tujuannya adalah tujuan kekekalan itu. Ya. Bapak Ibu tahu apa bedanya orang Kristen dan bukan orang Kristen? Ya tujuan hidupnya. Ya, tujuan hidupnya. Bisa jadi saudara bisa ngumpul dengan teman-teman yang tidak Kristen, bekerja bersama-sama, saudara bisa melakukan pekerjaan yang sama mungkin.
Tapi tujuan mereka bisa untuk yang penting keluarganya baik, nyaman, kebutuhannya tercukupi. Tapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita tidak hanya di situ. Yang dulu saya sering katakan, saudara, kita hidup ini bukan hanya bertahan hidup, saudara. Tapi apa yang kita kerjakan ini, Tuhan mau ada di dalam tujuannya Tuhan. Ya, dan kemudian Petrus berkata bahwa supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Kodrat ilahi ini bicara tentang natur, ya, natur. Dan kemudian dalam terjemahan aslinya itu posis itu bicara tentang kualitas hidup. Kualitas hidup. Kualitas hidupnya Allah itu. Ya, dan kemudian nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh, ya. Di sana ada bagian-bagian yang secara apa ya? Itu bukan bicara tentang progres, ya. Ketika firman Tuhan berkata menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya, kebajikan ini goodness, kebaikan, saudara, ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, dan kesalehan pada ujung-ujungnya adalah mengasihi saudara. Mengasihi saudara yang bukan Kristen juga. Dan itu adalah tujuannya. Ya, kodrat kualitas ilahi. Tujuan kita adalah bagaimana menyaksikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di bagian firman Tuhan ketika dikatakan, ya, menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan penguasaan diri, kemudian ketekunan kesalehan. Ini sesuatu yang tidak terlihat. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya ketika hubungan Tuhan kita bangun, saudara, di sana kita menemukan sebuah tujuan hidup kita berkualitas, karakter kita, pada akhirnya dengan sendirinya kita akan memberkati orang, mengasihi orang itu. Ya. Ini tujuannya, dan kemudian di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, Tuhan ini sungguh akan dilihat oleh banyak orang. Wah, ini orang Kristen. Karena kualitasnya kualitas ilahi, kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Jadi ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ya, segala sesuatu, ya, segala hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita bertujuan untuk kehidupan rohani yang berdampak kepada keselamatan kekal. Ya. Kalau saya boleh kembali mengajak kita merenungkan, ya, sampai tahap ini nih Tuhan membawa kita sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, yang punya usaha, yang punya pekerjaan, mungkin teman-teman adik-adik yang masih sekolah. Tuhan sudah berkati. Pada tahap itu, apa yang mesti saudara lakukan? Kita mesti ada di dalam tujuannya Tuhan. Memakai apa yang ada itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, segala hal yang Tuhan sediakan, semuanya bertujuan untuk kehidupan rohani yang berdampak kepada kekekalan. Ya. Berkat-berkat yang Tuhan persiapkan untuk hidup orang percaya, bertujuan untuk mengarahkan kepada tujuan kekekalan. Ya, itulah sebabnya Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Kristus. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, ya, untuk sungguh-sungguh boleh menyadari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita memang butuhkan banyak hal di dalam hidup kita, ya, supaya hidup kita semakin hari semakin baik secara jasmani. Tetapi kita tidak boleh lupa panggilan kita, saudara. Kalau kita lakukan itu, kita akan sama dengan orang yang tidak percaya. Mereka bisa hidup, mereka bisa kaya tanpa Tuhan, saudara. Kalau saya boleh gambarkan kita mungkin, atau orang Kristen yang kemudian tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, kekristenan tanpa Kristus, mungkin. Jalan aja, saudara, hidupnya. Mungkin bisa jadi dia ke gereja juga. Bisa jadi dia memberikan persembahan. Bisa jadi perpuluhan juga, saudara. Kita ada jemaat, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, memang kita memalumi kadang-kadang di minggu kerja, ya. Rutin dia perpuluhan, saudara, ya. Tapi jarang ke gereja, bayangkan, saudara. Ya, bukan apa ya. Ya senang sih terima perpuluhan, tapi dianya juga memprihatinkan maksudnya. Ya. Dulu malah ada, ya, saudara. Nggak pernah ke gereja, ya. Datang ke gereja sekali, rapel lah perpuluhan, kemudian berapa bulan nggak ke gereja lagi. Kalau dia ke gereja lain, dia oke, nggak ke gereja, sudah di rumah aja. Di rumah aja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita boleh melihat bagian firman Tuhan ini ya. Bagaimana segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, semuanya bertujuan untuk kekekalan. Tuhan selalu mempunyai tujuan ketika Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Tuhan selalu mempunyai tujuan ketika Tuhan memberkati kita. Ya. Berkat rohani itu akan mempengaruhi berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Ya. Dengan jalan itu, ya, yang bagian ini saudara ya, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Sebenarnya jemaat penerima surat Petrus pada waktu itu ada sebagian ya, salah satu tujuannya adalah meneguhkan kembali kepercayaan mereka. Ya. Bukan hanya bicara tentang tantangan-tantangan, tetapi dalam diri mereka juga ada godaan-godaan, saudara, untuk kemudian lemah tergoda dengan keduniawian dan kemudian kehilangan fokus dalam pelayanan. Dan kemudian Petrus mengingatkan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ya, sebenarnya dari konstruksi kalimat teks aslinya agak memberikan kalimat yang berbeda, saudara ya. Luput dari kejahatan dalam dunia yang disebabkan oleh keinginan-keinginan jahat. Ya, kita kan banyak keinginan, Bapak Ibu, saudara. Ya, kita banyak kemauan, banyak keinginan. Tetapi biarlah kemauan kita, keinginan kita, Bapak Ibu, semuanya ada sebuah tujuan kemuliaan Tuhan di sana. Ya, tujuan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Petrus mengajarkan kepada jemaat penerima suratnya, juga kepada kita Bapak Ibu, dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, sungguh-sungguh ya, berusaha. Dalam teks aslinya itu rajin, saudara. Sungguh-sungguh ya, dengan kerajinan, maksudnya kerajinan. Ini lawan kata dalam pelajaran teksnya itu ada dikasih lawan kata. Lawan katanya adalah malas, lawan katanya adalah tidak peduli, ya, mengabaikan, masa bodoh, saudara. Tapi ini mengajarkan tentang sikap tindakan yang mesti menjadi sebuah komitmen, ya, kesungguhan, kerajinan untuk terus menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita senantiasa belajar, ya, untuk terus mengetahui panggilan kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, saudara, ada macam-macam profesi di sana, tapi Tuhan bisa bekerja di sana. Ya. Ada pengusaha, Abraham, Ishak, Yakub kan pengusaha, Bapak Ibu. Ya. Ada pejabat, ya. Yusuf, Daniel, pejabat. Ya. Ada memang yang dipanggil secara full timer di bait Allah. Tapi semuanya menjadi sebuah rangkaian di dalam pekerjaan Tuhan. Semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan, dan semuanya mengarah kepada sebuah tujuan di dalam hidup mereka untuk mereka memenuhi panggilan dan rencana Tuhan. Ya. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti menyadari hal ini ya. Mungkin kita sekali-sekali bergumul bukan saja bicara tentang apa kebutuhan saya, Tuhan sembuhkan sakit, pulihkan segala macam, dan semuanya ujung-ujungnya ke kita. Tapi kita bisa mulai berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan, ya, supaya gereja saya maju, ya, supaya saya memberkati orang, supaya saya bisa menjadi saksi. Ya. Selalu ada tujuan ketika Tuhan memberkati kita. Bahkan yang bukan berkat sekalipun, selalu ada tujuan di sana, dan semuanya mengarah kepada sebuah kekekalan. Ya. Ketika hal itu kita lakukan, Bapak Ibu, saya percaya kuasa Tuhan itu akan memimpin kehidupan kita. Ya. Kuasa Tuhan itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Kuasa Allah itu akan nyata ya di dalam panggilan. Kuasa Allah itu atas panggilannya akan dinyatakan ketika kita belajar sungguh-sungguh, ya, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Ayat terakhir Bapak Ibu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya.
Jadi kalau kita boleh kembali melihat ayat 3 sampai kemudian 9, saudara. Dan kemudian ayat 8 dikatakan bahwa sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kembali semuanya itu ada di dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus itu yang bekerja, saudara. Menjadikan giat, saudara, menjadikan berhasil, dan semuanya kembali kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar statement ini ya. Kalau mengikut Tuhan ada 10 langkah. Tuhan itu 9 langkah, kita ini 1 langkah. Atau mungkin kita nggak melakukan apa-apa, saudara. Tapi Tuhan rindu kita menjadi bagian, saudara. Ya. Jadi kalau tadi kita baca di dalam mengambil bagian di dalam kodrat ilah itu, kata bagian itu menjadi partner, saudara. Partner. Nah, Tuhan rindu melimpahkan kuasanya atas hidup kita. Ya, ketika apa? Ketika semuanya itu ada pada kita. Kesungguhan itu, Bapak Ibu, saudara. Dan kemudian Roh Kudus akan memberikan sebuah dorongan ya. Kemudian menjadikannya giat, menjadikannya berhasil di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kalau kita baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara, ini dikontraskan ya. Tadi kita baca bahwa tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Nah, sekali lagi, Tuhan ini adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia setia, dia komitmen, dia ingin melimpahkan kuasanya atas hidup kita. Ya. Dia mau kita berkuasa dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita, dengan keputusan kita, dengan rencana kita, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di gereja, di luar bersama dengan teman-teman mungkin ya, tempat nongkrong. Dia rindu melimpahkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saya boleh bertanya tentang sebuah perenungan, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu Saudara ya, seberapa besar kuasa Tuhan itu? Kita pasti nggak akan mungkin Tuhan itu kecil ya. Nggak akan mungkin ngomong Tuhan itu kecil. Tuhan itu besar, saudara. Seberapa besar Tuhan itu? Seberapa besar kuasa Tuhan itu? Satu kali ada seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Bapaknya sedang mengajarkan tentang alat-alat transportasi. Diperkenalkan banyak alat-alat transportasi. Ada kereta, ada kapal laut, ada mobil, ada sepeda, ada pesawat, saudara. Dan bapaknya menjelaskan sedemikian rupa mana alat-alat transportasi yang besar-besar. Dan dia mengatakan pesawat itu besar. Ya. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba ada pesawat terbang di langit. Dan kemudian anaknya melihat, "Pak, itu pesawat. Tapi kok kecil ya?" Dan dalam kesempatan lain, Bapak Ibu Saudara, bapaknya mengajak anaknya jalan-jalan. Diajak jalan-jalan ke bandara. Dan kemudian dia melihat, aduh, pesawat itu ternyata besar sekali. Bapak Ibu bisa menangkap pelajaran ini? Semakin kita dekat, saudara, semakin akan kita kenal. Begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan melihat kebesaran dan kuasanya Tuhan. Jangan-jangan kita nggak ngalami banyak hal yang baik-baik, kuasa Tuhan, perkenanan Tuhan, karena kita sedang jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan rindu melimpahkan kasih-Nya, kuasanya di dalam kehidupan kita. Dia hanya mau kita dekat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, saudara, supaya kita melihat kebesaran Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa kita senantiasa mengalami hal-hal yang supranatural di dalam kehidupan kita. Ya, melalui firman ini biarlah kita semakin diteguhkan panggilan kita bahwa Tuhan berkomitmen dengan kita, Bapak Ibu, apapun kita, keadaan kita, segala sesuatu sudah ada supaya kita bertumbuh, ya. Terlebih lagi bertumbuh dalam kehidupan rohani. Dan saya percaya yang jasmani itu akan mengikutinya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa dekat kita dengan Tuhan. Sedekat itulah kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ya, mari bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita akan meresponnya dengan pujian sebelum firman Tuhan tadi. Ya, saya percaya hidup kita ini ada karena anugerah Tuhan.
di dalam kelemahan kita, bahkan keberdosaan kita. Ya. Dia begitu mengasihi kita. Ya. Oleh karena itu mari kita terus berkomitmen mengikut Tuhan. Bukan hanya mengikut Tuhan di gereja, tapi di luar sana. Melalui kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita mau melibatkan Tuhan di sana. Minta pimpinan Tuhan, supaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita angkat pujian, semua karena anugerah-Mu, mengikut Yesus. Pujian ini menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau belajar setia di hadapan Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus pakai kami, dimanapun kami berada.
di tempat pelayanan kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di keluarga kami. Tuhan, kami tahu Engkau menyertai kehidupan kami. Biarlah kami mempunyai kuasa itu Tuhan, sehingga Tuhan boleh dilihat di banyak orang, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Karena melaluinya Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus mengingatkan kami dalam kehidupan kami, mengikut dan mengiring Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kami, penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua diberkati itu.